Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib Musholla Al-Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Bekang yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk menambah amal kebaikan, menambah amal soleh, menambah amal ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Juga diberi nikmat sehat walafiat dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat mulia, yang sangat amat berharga, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini memasuki malam tanggal 27 di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 November 2022 Masehi. Kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di Musholla Al-Istiqomah yang kita cintai ini, semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, niat menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, menghadiri majlis ilmu. Di samping juga kita niat silaturahim, juga niat iktikaf, niat menunggu masuknya waktu sholat isya berjamaah, juga niat memakmurkan mushola sekaligus memakmurkan majlis ilmu. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh Allah selalu disehatkan zahir batin kita, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita oleh Allah diampuni, ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang barokah, ilmu yang sertai hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas junjungan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah mengamalkan perintah-perintah beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat, di mana pada hari itu kita semuanya pasti membutuhkan syafaat dari beliau, semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat uzma dari beliau,
mendapatkan air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat, juga mendapatkan keselamatan dari berbagai macam ajab yang ada di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Baiklah, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita, juga untuk guru-guru kita yang dahulu mengajarkan ilmu agama kepada kita, baik waktu kita masih di SD atau di sanawiyah ataupun di aliyah ataupun di pondok pesantren. Juga kita hadiahkan pahalanya untuk keluarga kita, saudara kita, dan untuk tetangga-tetangga kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan selawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit johirnya maupun sakit batinnya, semoga oleh Allah yang sedang sakit dengan barokah Fatihah dan sholawat segera disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah. Betil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Salah satu di antara amalan atau perkara yang dapat menyebabkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari azab Allah, baik azab dunia terlebih-lebih azab nanti di alam akhirat, adalah memakmurkan masjid atau musola. Sebenarnya masjid dan musola kalau ditinjau
pengertiannya secara lugah, secara bahasa sebenarnya fungsinya sama. Musola itu di mustaq diambil dari fi'il madhi sholla, yusolli, shollaitan. Musola itu berarti isim makan, kalimat isim yang menunjukkan tempat. Musola mengandung arti tempat sholat. Demikian pula masjid diambil di mustaq dari fi'il madhi lafadz sajadah. Masjid itu adalah isi makan juga. Sebenarnya kalau mengikuti aturan dalam tasrifan bukan masjid, masjad sebenarnya. Itu namanya mukhaliful qiyas dunal istiqmal. Jadi menyalahi qiyas tapi tidak menyalahi istiqmal pemakaiannya. Memang di Al-Qur'an pun Allah menyebutnya enggak masjid tapi masjid. Contohnya seperti terdapat dalam Al-Quran surah Bani Israel ayat pertama yang menerangkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil, enggak masjadil. Nah, masjid atau masjid itu mengandung arti tempat sujud, di mana kita tahu bahwa setiap rakaat di dalam sholat yang kita kerjakan kita diwajibkan sujud 2 kali. Nah, jadi sebenarnya sama kegunaannya, fungsinya sama-sama untuk sholat, untuk menyembah Allah. Cuma kalau ditinjau secara istilah ilmu fikih, kalau masjid itu biasanya digunakan untuk sholat Jumat, karena memang masjid dibangun di atas tanah wakaf dan biaya pembangunannya pun dari swadaya masyarakat atau dari masyarakat umum, jadi tidak bersifat pribadi. Tapi kalau musola kebanyakan dibangun di atas tanah pribadi, walaupun umpama ada musola yang dibangun di atas tanah wakaf. Namun jarang, kebanyakan musola itu dibangun di atas tanah pribadi. Dan kita boleh membangun musola di rumah kita masing-masing untuk tempat kita beribadah di rumah kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita kembali bahwa salah satu amalan atau perkara yang dapat menyebabkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan dari azab Allah yang sangat pedih, azab Allah yang sangat keras, baik di dunia dan ataupun di akhirat nanti, adalah memakmurkan masjid, termasuk di dalamnya adalah memakmurkan musola, karena dua-duanya digunakan untuk sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir an Anasin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala idza anzala 'ahatan minas sama'i ala ahlil ardi surifat 'an ummaril masajid. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila hendak menurunkan azabnya dari langit kepada penduduk bumi, maka azab Allah itu akan dihindarkan oleh Allah an ummaril masajid, dari orang yang senantiasa istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah. Bukan hanya itu, akan tetapi juga fadilah atau keutamaan atau keuntungan kita memakmurkan masjid juga menyebabkan kita nanti di hari kiamat, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditempatkan di bawah arasnya Allah, mendapatkan naungan, di mana pada hari itu tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid wa rajulani ta'abba billahi jatama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun
da'athum ra'atun jata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallahu ta'ala khaliyan fa fadat 'aina. Hadisun sahihun rawahul Bukhari. Artinya sab'atun ada 7 golongan. Ini sab'atun itu di ujung kalimat terdapat tanwin. Tanwinnya itu disebut tanwin iwad anil kalimati. Tanwin pengganti dari kalimah yang dibuang. Jadi ada kalimah yang dibuang. Kalimah yang dibuang yaitu kalimah naparin. Asalnya sab'atu naparin. Ada 7 golongan. Nah, kalimah naparin ini dibuang, diganti dengan tanwin. Maka tanwinnya disebut tanwin iwad anil kalimah. Karena menurut ilmu nahwu, tanwin itu ada tanwin iwad anil harfi, ada tanwin iwad anil kalimah. Nah, jadi sab'atu naparin. Naparin dibuang kemudian diganti dengan tanwin. Maka tanwinnya disebut tanwin iwad anil kalimati. Sab'atun ada 7 golongan. Sab'atun yauma la jilla illa jilluh. Sab'atun yujillu akan menaungi humu kepada 7 golongan tersebut. Sab'atun yujilluhum sapa Allahu Allah yauma pada hari la jilla tidak ada naungan sama sekali illa jilluh kecuali naungan rahmat Allah. Sab'atun yujilluhumullahu fi jillihi di dalam naungan Allah. Yauma la jilla illa jilluh pada hari di mana hari itu tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah. Yakni maksudnya di hari kiamat ketika seluruh umat manusia oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab seluruh amalnya yang pernah dilakukannya selama hidupnya di alam dunia, dari mulai mukallaf, dari mulai balik sampai meninggal dunia. Seluruh amalnya akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah, amal baik dan buruknya. Apabila amal baiknya ternyata lebih banyak daripada amal buruknya, maka termasuk orang yang beruntung. Dan apabila yang terjadi sebaliknya, malah justru amal buruknya, dosa-dosanya mendominasi jauh lebih banyak daripada amal kebaikannya, maka termasuk orang yang celaka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun amiyah. Fa amma man, maka adapun bermula orang sakulat yang berat opo mawazinuhu timbangan amal kebaikannya, bahwa maka bermula orang tersebut fi isyatir radiyah akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan, akan berada dalam ridha Allah. Kehidupan yang menyenangkan di alam akhirat tidak lain tidak bukan adalah kehidupan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam surga Allah menyediakan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan untuk seluruh ahli surga. Kemudian sebaliknya wa amman, dan adapun orang khofat yang ringan, enteng, sedikit, opo mawazinuhu timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembali baginya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, yaitu neraka hawiyah, neraka yang panas, apinya menyala-nyala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwa yang 7 golongan tersebut yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, wasabun nasa'a fi ibadatillahi azza wa jalla,
Yang kedua, seorang anak remaja yang mengawali keremajaannya dengan tekun secara istiqomah beribadah kepada Allah sampai ajal kematiannya datang merenggut nyawanya. Pemuda yang solehah, yang ahli ibadah, yang mengawali keremajaannya, kepemudaannya dengan tekun beribadah kepada Allah sampai akhir hayat, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, adalah termasuk dari 7 golongan yang kelak di hari kiamat akan berada dalam naungan rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya oleh Allah dipertautkan dengan masjid-masjid Allah. Artinya di dalam hatinya selalu ada keinginan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Adapun memakmurkan masjid Allah banyak caranya. Banyak berbagai macam kegiatan yang dapat dalam rangka memakmurkan masjid Allah. Di antaranya meramaikan sholat berjamaah, kemudian melakukan zikir bersama di masjid, doa bersama di masjid, kemudian melakukan acara kegiatan-kegiatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid, Idul Adha di masjid, Tarawih di masjid, kemudian melaksanakan acara santunan anak yatim, jompo-jompo, kemudian orang-orang yang tidak mampu, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya yang bersifat sosial, yang keseluruhannya itu adalah dalam rangka memakmurkan masjid atau mengadakan taklim rutin di masjid atau ngajar anak-anak di masjid dan sebagainya. Yang keseluruhannya itu tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka takmirul masjid, memakmurkan masjid-masjid Allah. Maka seyogianya lah masjid-masjid yang dibangun oleh umat Islam di atas permukaan bumi seyogianya dimakmurkan. Jangan sampai hanya dibangun, setelah dibangun sepi, kosong. Nah, jadi kalau umpama kita capek-capek bangun masjid, capek-capek bangun sholat, tapi kemudian masyarakat muslimnya tidak ada keinginan dalam hatinya untuk memakmurkan masjid tersebut, maka tentu sangat amat disayangkan. Menghabiskan biaya ratusan juta tapi tidak mampu memakmurkannya. Para jamaah, memakmurkan masjid Allah itu adalah kewajiban setiap pribadi muslim, kewajiban setiap orang yang beriman. Siapapun yang dirinya mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, siapapun yang di dalam hatinya ada iman, maka mereka seluruhnya diwajibkan, diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 9 At-Taubah juz 10 ayat 18. Allah sudah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha ilallah, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Seperti malam ini kita bukan hanya niat thalabul ilmi, bukan hanya niat menghadiri majelis ilmu, bukan hanya niat i'tikaf, bukan hanya niat menunggu masuknya waktu sholat isya dengan berjamaah, juga kita niat dalam hati memakmurkan musolah yang telah kita bangun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Jadi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang di dalam hatinya, seseorang yang hatinya oleh Allah dipertautkan dengan masjid-masjid Allah, artinya di dalam hatinya selalu ada keinginan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, dan keinginannya tersebut untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dimanifestasikan, direalisasikan, diaplikasikan, dibuktikan dengan amal-amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di zaman Rasulullah, masjid itu fungsinya bukan hanya sebatas untuk sholat. Bahkan masjid di zaman Rasulullah digunakan untuk latihan perang, digunakan untuk ngajar, digunakan untuk dakwah dan lain sebagainya.
Maka maksimalkanlah fungsi masjid. Jangan sampai masjid sepi, yang azan subuh nggak ada, yang azan zuhur nggak ada, yang azan asar nggak ada, yang azan maghrib nggak ada, yang azan isya nggak ada orangnya. Nanti lama-kelama itu masjid diisi sama kambing. Kambing pada masuk pada sholat. Kata kambing orang-orangnya nggak ada, ya udah gua aja yang sholat di masjid. Nah, para jamaah jangan sampai terjadi masjid diisi kambing. Nah, kalau kambing masuk masjid itu kambing lebih mulia daripada manusia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu golongan yang ketiga. Kemudian golongan yang keempat adalah warajulani tahabba fillahi tama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, keduanya karena Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Dua orang mukmin, dua orang yang beriman, yang berteman, yang bersahabat, dalam pertemanannya, dalam persahabatannya didasari rasa cinta, saling mencintai, saling sayang menyayangi di antara sesama muslim. Terlebih-lebih suami istri, di mana suami istri dua-duanya orang beriman. Mereka saling cinta mencintai karena Allah, sayang menyayangi karena Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah juga karena Allah. Nah, dua orang mukmin yang saling cinta mencintai karena Allah, sayang menyayangi karena Allah, maka termasuk ke dalam salah satu dari 7 golongan yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan rahmat Allah. Dan memang perumpamaan orang-orang beriman bitawadihim, dalam hal saling cinta mencintai, dalam hal saling sayang menyayangi, itu diibaratkan seperti sebuah tubuh. Apabila pada salah satu anggota tubuhnya ada yang merasa sakit, maka rasa sakit itu akan dirasakan seluruh tubuhnya. Misal sakitnya sakit gigi, yang sakit giginya, tapi seluruh badannya ikut merasakan, ikut meriang, ikut panas dingin. Itulah pengibaratan saling sayang menyayanginya, saling cinta mencintainya di antara orang-orang yang beriman. Bahkan dalam hadis sahih juga dikatakan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'du ba'da. Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lainnya itu diibaratkan seperti sebuah bangunan. Antara yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Jadi orang mukmin itu harus saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, tapi saling menguatkan. Dikuatkan ukhuwah Islamiyahnya, persaudaraannya, dikuatkan persatuan dan kesatuannya. Karena memang seluruh orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah agar berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu ajaran agama Islam, yaitu kitab suci Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang ketiga, surah Ali Imran, juz yang keempat ayat 102 atau 103. Allah berfirman, wa'tasimu 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safahutratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi kita diperintahkan wa'tasimu, agar berpegang teguh kalian semuanya, bihablillahi, kepada tali agama Allah. Menurut sebahagian para ulama ahli tafsir, bahwa yang dimaksud tali agama Allah yaitu agama Islam. Berpegang teguhlah kalian kepada ajaran agama Islam yang dibawa, yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian lagi mengatakan yang dimaksud adalah kitab suci Al-Quran. Maksudnya berpegang teguhlah kalian kepada kitabullah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu,
dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi orang mukmin itu kalau mau cinta, cintanya harus karena Allah, jangan karena hawa nafsu. Bahkan kalau mau benci sekalipun, bencinya juga karena Allah. Jadi al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Jangan cinta karena hawa nafsu, jangan benci juga karena hawa nafsu. Para jamaah yang dimuliakan, itu golongan yang keempat yang akan mendapatkan naungan rahmat Allah di hari kiamat, di mana pada hari itu kata Nabi anna samsa tadnu yaumal kiamati hatta tablughul arqu nisfal ujun, bahwasanya di hari kiamat nanti matahari sangat amat dekat jaraknya di atas kepala manusia, sehingga seluruh manusia pada saat itu keringatnya akan terus-terusan mengalir bercucuran tiada henti-hentinya. Akhirnya lama-kelama itu air keringat naik sampailah air keringat mereka sendiri sampai di setengah telinga mereka sendiri. Jadi mereka tenggelam dengan air keringatnya sendiri karena panasnya luar biasa, dan itu akan berlangsung ribuan tahun lamanya, bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun 2 tahun, tapi ribuan tahun lamanya menunggu keputusan dari Allah, menunggu dihisab kita, dihisab amal kita. Kalau kita punya harta akan ditanya min ainak tasabah wa bima anfaqah, dari mana engkau mendapatkan harta, apakah engkau mendapatkan harta dengan cara yang halal atau dengan cara yang bersih. Semua hartanya akan diperiksa, dari mulai penitihnya ditanya, mobilnya, motornya, rumahnya, semuanya, bikin rumahnya, uangnya dari mana, semuanya akan ditanya. Masya Allah, akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian setelah mendapatkan harta ditanya lagi wafima anfaqah, dan di mana harta itu kamu keluarkan, kamu infakkan, kamu belanjakan. Apakah hartanya digunakan untuk ibadah, untuk infak, untuk sodako, untuk menolong fakir miskin yatim piatu jompo-jompo, atau untuk santri anak yatim, atau untuk syiar agama Allah, atau justru sebaliknya hartanya digunakan hanya untuk kepentingan pribadi saja, untuk memperturutkan hawa nafsu saja, untuk berpoya-poya, bersenang-senang, untuk bermabuk-mabukan, untuk bermain cewek dan lain sebagainya. Itu semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, pada hari kiamat hari itu kedua telapak kaki manusia barang sejengkal pun tidak dapat bergeser hatta yus'ala an arba'i hisolin, sehingga ia ditanya 4 perkara. Pertama, an umrihi fima afnah. Yang kedua, an ilmihi ma ja'amilabih. Yang ketiga, an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqah. Yang keempat, an jismihi fima ablah. Pada hari itu manusia akan ditanya 4 perkara. Yang pertama, umurnya, di mana umurnya dihabiskan. Kalau kita oleh Allah dikasih umur 70 tahun, itu akan dipertanyakan. Dikasih umur 70 tahun, selama kamu 70 tahun digunakan untuk apa itu umur? Itu umur titipan dari Allah, bukan milik kita. Nanti satu saat umur itu akan diambil oleh Allah. Kalau diambil ya kita mati. Nah, itu akan ditanyakan. Semuanya akan ditanyakan. Jadi kita sebenarnya nggak punya apa-apa, maka kita nggak perlu sombong. Nggak pantas kita sombong dengan titipan dari Allah, karena itu bukan milik kita. Nggak pantas, semuanya titipan dari Allah. Mata titipan dari Allah, tangan titipan dari Allah, semuanya titipan dari Allah. Apa yang perlu kita sombongkan? Nggak ada sama sekali. Nah, itu yang pertama, an umri fima afnah, tentang umurnya, di mana umurnya dihabiskan. Apa umurnya dihabiskan untuk ibadah, untuk berbuat baik, untuk beramal soleh? Apa umurnya dihabiskan di mushola, di masjid, atau justru umurnya dihabiskan di diskotik, atau di tempat-tempat maksiat? Nah, itu umur harus kita pertanggungjawabkan. Itu akan ditanya, itu titipan dari Allah. Kita nggak punya apa-apa sebenarnya, hakikatnya. Lihat ketika kita lahir dalam keadaan masih bayi, kita punya apa coba? Dan nanti kita mati juga seperti itu, nggak bawa apa-apa, cuma kain kapan yang melekat di badan kita, baju seragam, pangkatnya nggak dipakai. Lah apa yang kita sombongkan, para jamaah? Makanya sombong kalau orang nggak mau beribadah kepada Allah, nggak mau sholat kepada Allah. Orang Islam yang nggak mau sholat berarti nggak mau sujud kepada Allah.
Karena di dalam sholat setiap rakaat kita diwajibkan sujud 2 kali. Orang Islam yang nggak mau sholat berarti nggak mau sujud. Orang Islam yang nggak mau sujud kepada Allah itu kesombongannya melebihi iblis. Iblis walaupun sombong, tapi tetap iblis itu tidak mau sujud bukan kepada Allah, kepada Nabi Adam. Nah ini ada manusia yang tidak mau sujud kepada Allah, berarti kesombongannya melebihi iblis. Kalau iblis tidak mau sujud bukan kepada Allah, kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia ciptaan Allah. Nah ini kita nggak mau sujud kepada Allah yang menciptakan kita, berarti kesombongan kita melebihi iblis. Nauzubillah min dzalik. Dan orang-orang yang sombong, yang tidak mau beribadah, yang tidak mau ngaji, yang tidak mau bersilaturahim, bergaul dengan umat Islam, menyombongkan diri, merasa nggak perlu dengan mereka, mereka semuanya kecil, nggak ada apa-apanya, mereka bukan level saya para pejabat, sombong banget. Nah orang seperti ini haram masuk surga. Rasulullah menegaskan la yadkhulul jannatal mustakbirun. Kata Rasulullah tidak akan masuk surga al mustakbirun, orang-orang yang hidupnya menyombongkan diri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama umur. Yang kedua an ilmi ma ja'amil bih. Akan ditanya oleh Allah ilmu kita. Kita punya ilmu walaupun sedikit, apalagi banyak, itu akan ditanya. Ilmunya diamalkan tidak? Ilmunya diajarkan tidak? Itu akan ditanya. Setiap kita pasti punya ilmu, cuma kadar keilmuannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Semuanya pasti punya ilmu. Punya ilmu, punya pengetahuan, punya sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Maka kita diperintahkan untuk mengajarkan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain itu dengan ilmu kita. Nah, para jamaah yang dimuliakan, dan sebaik-baik manusia kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia atau manusia yang terbaik, manusia is the best adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Yuk jadilah kita manusia yang bermanfaat untuk orang lain dengan cara mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada mereka. Para jamaah, itu yang kedua ilmu. Yang ketiga adalah harta. An malihi min ainak tasabah wa bima anfaqo. Tentang hartanya, harta bendanya, mobilnya, rumahnya, uangnya, televisinya, HP-nya, semuanya yang bersifat dunia, yang bersifat harta benda, itu akan ditanya dari mana engkau mendapatkan harta itu dan di mana harta itu kau gunakan. Apakah di jalan yang benar atau di jalan yang salah? Apakah kau menggunakan hartamu untuk taat kepada Allah atau justru sebaliknya kau gunakan harta itu untuk maksiat kepada Allah, untuk berbuat durhaka kepada Allah, untuk membangkang kepada Allah? Nauzubillah min dzalik. Apalah artinya harta banyak kalau harta itu digunakan untuk berbuat maksiat? Apa bedanya dengan Fir'aun? Apa bedanya dengan Korun? Hartanya banyak tapi digunakan untuk menentang Allah, celaka. Nauzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, yang keempat, anjismi bima abla, tentang tubuhnya. Ini badan kita, tubuh kita, yang di dalam tubuh kita ada kedua mata, ada kedua tangan, ada mulut, ada kedua telinga, ada alat kelamin, ada kaki. Yang itu semuanya Allah berikan, Allah titipkan kepada kita supaya kita bisa beraktivitas hidup dalam dunia. Yang wajib kita syukuri dengan cara menggunakan seluruh anggota badan untuk beribadah kepada Allah. Tapi malah justru umpama anggota badannya, kedua matanya, mulutnya, kedua telinganya, kedua tangannya, alat kelaminnya, kakinya, semuanya digunakan untuk berbuat durhaka kepada Allah, semuanya digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka ini harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, baru berapa golongan tadi? Baru 4 apa 5 yang mendapatkan naungan. Baru 4 ya. Siapa yang keempat tadi? 2 orang yang saling cinta, mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Kita persingkat, golongan yang kelima yang akan mendapatkan naungan rahmat Allah pada hari kiamat, di mana hari itu sama sekali tidak ada naungan. Golongan yang kelima adalah rajulun da'athum ra'atun jataman sabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang ketika dibujuk, dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dari keluarga bangsawan atau dari darah ningrat, darah biru, digoda untuk melakukan perbuatan zina,
dia tidak mau, dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, laki-laki yang seperti ini nanti akan ada di bawah naungan rahmat Allah pada hari kiamat. Seperti Nabi Yusuf ketika digoda, dibujuk oleh Siti Zulaikha, seorang istri raja yang sangat cantik jelita. Nah, dibujuk untuk berhubungan intim, Nabi Yusuf malah lari takut. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, kira-kira kita bisa nggak seperti itu ya? Umpama ada wanita cantik jelita, seorang istri pejabat tinggi negara lah, menggoda kita, udah pakai pakaian tipis banget, masya Allah, tubuhnya kayak gitar, ya tinggi besar, wah pokoknya mantap, buah enol geboy, bohai lah, digoda kita untuk berhubungan intim. Mudah-mudahan kita kuat ya, mudah-mudahan kita lari ya, takut ada genderuwo gitu ya. Kemudian yang ke-6, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lama shimalu. Seseorang yang mengeluarkan sedekah lalu dirahasiakan sampai nggak ada yang tahu, siapapun nggak ada yang tahu, sehingga sedekah yang dikeluarkan oleh tangan kanannya kepada orang lain, tangan kirinya sendiri nggak tahu sedekah yang telah dikeluarkan oleh tangan kanannya. Itu yang disebut sedekah sir, di mana sedekah sir ini dapat meredam kemurkaan Allah. Dalam kitab Tanqihul Qaul bab tentang sedekah, Rasulullah bersabda, as-shadaqatu sirri tutfi'u ghadabur rabbi. Sedekah sir, sedekah rahasia, sedekah yang diberikan kepada orang lain dan orang lain tersebut yang diberi sedekahnya enggak tahu siapa yang telah memberi dirinya sedekah, maka itu bisa meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang ke-6. Yang terakhir yang ke-7, rajulun zakarallahu taala khalian fafadat aina. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi, katakanlah berzikir kepada Allah pada 1/2 malam lah, atau pada 1/3 malam lah, kira-kira jam 01.30 dia bangun, pergi ke air, kemudian berwudu, hamparkan sajadah, kemudian dia sholat sunat syukur wudu, kemudian dia sholat tahajud, kemudian dia terus sholat sunat yang lainnya, kemudian dia berzikir, berdoa sampai menangis. Nah, orang yang seperti ini kelak di hari kiamat akan berada fi dzillillah yauma la dzilla illa dzilluh, akan berada di bawah naungan rahmatnya Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan rahmat Allah. Siapapun yang di hari kiamat berada dalam naungan rahmat Allah, itulah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah, itulah orang-orang yang oleh Allah akan dipersilakan masuk ke dalam surga. Demikian taklim kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Akhirnya mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina ilman nafi'an wal hidayah. Allahumma ighfir lana wa li walidaina wali waladi warhamna warhamhum waj'alil jannata maswahum wa ma'wahum. Allahumma ahdik man fi halaqi salat islam wal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian